Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kembali bertemu dengan saya di mata kuliah perencanaan pajak UMKM. Masih kita membahas terkait dengan perencanaan pajak, apa saja strategi yang bisa dipakai untuk melakukan perencanaan pajak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas strategi yang pertama, yaitu dengan cara strategi pengelolaan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Ini hal yang paling mendasar atau hal yang paling mudah begitu ya dipakai oleh calon pengusaha. Kira-kira bagaimana caranya kita bisa menyiasati untuk meminimalisir besarnya pajak yang akan dibayarkan. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan bentuk usaha. Jadi mungkin calon investor atau calon pengusaha misalkan atau pemilik perusahaan, biasanya ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan dalam kita memilih bentuk usaha. Apakah kita bentuk usahanya itu perseorangan atau persekutuan atau perseroan terbatas, misalkan seperti itu. Kemudian faktor yang pertama adalah tarif pajak. Ini menjadi faktor utama ya. Kalau misalkan nanti saya perseorangan misalkan tarifnya berapa, kalau saya menggunakan yang badan misalkan tarifnya berapa. Itu juga harus dijadikan sebagai dasar untuk kita memilih bentuk usaha. Kemudian yang kedua, pengakuan penghasilan. Nah, ada beberapa hal kalau misalkan boleh diakui penghasilan langsung sama yang tidak boleh diakui langsung. Kemudian ada pengurang penghasilan kena pajak, itu biaya yang boleh dikurangkan berdasarkan koreksi fiskal ya, itu yang mana, yang kemudian berdasarkan komersial yang mana, itu kita juga harus jeli di sana. Kemudian kewajiban pembukuan. Ini sebagai contoh misalkan kalau untuk perseorangan namanya pembukuan itu tidak diwajibkan karena laporannya itu untuk dirinya sendiri begitu ya kalau perseorangan. Beda kalau untuk yang badan. Kalau badan itu ada kewajiban khusus untuk membuat laporan pembukuan, terutama untuk laporan keuangannya itu. Kemudian kesempatan penundaan pembayaran pajak. Jadi yang boleh melakukan penundaan kesempatan pajak, membayar pajak itu hanya untuk badan. Kalau perseorangan tidak diperbolehkan. Kemudian kompensasi kerugian, kemudian perlakuan khusus pajak. Nah, ini kalau perlakuan khusus pajak itu hanya diperuntukkan untuk yang orang pribadi, WPOP atau perorangan. Contohnya apa Pak? Tax amnesty atau pengampunan pajak. Itu hanya diperuntukkan untuk yang orang pribadi. Kalau badan itu tidak ada tax amnesty. Kemudian kewajiban pemungutan pajak. Kalau kewajiban wajib gitu ya, semuanya wajib. Kemudian pertanggungjawaban, kalau untuk perseorangan itu pertanggungjawabannya pada diri sendiri, tapi kalau untuk badan atau perusahaan itu pertanggungjawabannya kepada manajemen, kepada pemilik perusahaan atau prinsipal. Nah, ini adalah beberapa contoh begitu ya entitas hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama adalah perseorangan, kemudian yang kedua ada persekutuan, dan yang ketiga ada perseroan terbatas, koperasi dan yayasan. Kita akan bahas 3 poin ini, entitas hukum ini yang akan kita gunakan untuk sebagai dasar dalam pemilihan. Kira-kira paling cocok apa kalau kita punya usaha? Apakah perseorangan, apakah persekutuan, apakah perseroan terbatas, koperasi atau yayasan? Kita bahas yang pertama adalah perseorangan dulu. Nah, untuk perseorangan kita juga ada namanya ketentuan umum dan tata cara perpajakannya apa. Di sini jelaskan bahwasanya untuk perseorangan itu untuk ketentuan umumnya adalah pertama harus memiliki NPWP. Kalau Anda punya usaha, usahanya adalah perseorangan, utamanya adalah Anda harus memiliki NPWP. Dan perlu diketahui untuk NPWP sekarang kita bisa gabung dengan nomor induk kependudukan atau NIK ya lewat KTP. Jadi ini baru disosialisasikan oleh pajak gitu ya, Direktorat Keuangan ya, yaitu bahwasanya untuk NPWP itu boleh menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Kemudian peredaran di atas 4,8 miliar wajib menjalankan pembukuan. Jadi ini ada perbedaan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan omsetnya lebih dari 4,8 miliar, kalau perseorangan itu wajib menjalankan usaha, menjalankan pembukuan. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 4,8 miliar, maka itu diperbolehkan tidak melakukan namanya pembukuan atau membuat laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengurang penghasilan berupa biaya usaha dan PTKP. Kenapa? Karena untuk perseorangan itu nanti menghitungnya itu seperti perhitungan wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Jadi kita menghitung berapa penghasilannya, kemudian berapa PTKP-nya, kemudian dihitungnya berdasarkan tarif pajak progresif. Ini yang terakhir ya terkait dengan tarif pajak progresif. Cara menghitungnya pajaknya itu
kayak seperti PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi. Ini ilustrasinya ya. Kalau Anda ingin melihat bagaimana cara menghitung pajaknya untuk yang perusahaan perseorangan, misalkan di sini diketahui peredaran usahanya itu sebesar 5.500 juta. Kemudian harga pokoknya atau HPP-nya itu adalah 3 miliar. Kemudian diketahui laba brutonya itu sebesar 2.500 juta. Kemudian diketahui juga untuk biaya operasinya di sini adalah sebesar 1.500 juta. Ya, maka laba usaha sebelum pajaknya itu sebesar 1 miliar. Maka labanya itu mendapat atau dijadikan sebagai penghasilan bagi orang tersebut atau perseorangan tersebut. Maka diakuilah perseorangan tersebut itu penghasilannya sebesar 1 miliar. Maka untuk perhitungannya menggunakan PPh pasal 21 orang pribadi. Misalkan di sini diketahui PTKP-nya yaitu statusnya adalah menikah dan tanggungannya 1. Jadi untuk PTKP-nya besarnya sebesar 63 juta. Maka PKP-nya berapa? Yaitu 1 miliar dikurangi 63 juta, yaitu ketemu 937 juta rupiah begitu ya, 937 juta rupiah. Maka untuk menghitung pajak terutangnya bagaimana? Kita menggunakannya yaitu menggunakan tarif pajak progresif yang 5% dikalikan 60 juta, terus kemudian 15% dikalikan sampai 250 juta dan seterusnya itu. Maka ketemu untuk pajak terutangnya adalah sebesar 226.100.000 rupiah. Itu untuk yang perseorangan, pajak yang harus ditanggung oleh perseorangan. Jadi menghitungnya itu berdasarkan PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua ada namanya persekutuan, ya. Apa yang dikatakan sebagai persekutuan? Yang dikatakan sebagai persekutuan adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barangnya kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Jadi artinya kalau misalkan persekutuan itu bisa jadi contohnya adalah CV misalkan ya, ada satu atau beberapa orang misalkan 2 orang gitu ya, yang dia mempercayakan uangnya atau modalnya atau barangnya kepada seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan usahanya dan dia bertindak sebagai pemimpin. Bisa jadi pemiliknya sendiri itu menjadi sekutu aktifnya, artinya dia yang menjalankan, dia yang sebagai pemimpinnya, seperti itu. Nah ini juga ada beberapa kelebihan. Apa kelebihan? Untuk kelebihannya terutama untuk perusahaan persekutuan adalah relatif mudah untuk proses pendiriannya. Ini yang gampang ya, kalau kita itu ada proses pendiriannya. Kemudian kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. Karena apa? Karena pemiliknya cuma sedikit. Jadi sudah ada agreement atau perjanjian di sana begitu ya. Kemudian cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Ya, karena dibandingkan kalau perseorangan itu lebih susah dibandingkan kalau kita punya CV misalkan. Itu lebih gampang untuk kita meminta kredit. Tidak ada ketentuan memakai CV ya seperti halnya PT. Jadi kalau misalkan persekutuan itu tidak harus atau tidak wajib ada namanya CV. Tapi biasanya itu kebanyakan namanya persekutuan itu biasanya ada CV. Kalau Anda mau minta kredit pun juga itu biasanya harus ada CV-nya dari mana dan jelas soalnya. Kemudian anggaran dasar tidak perlu dapat pengesahan dari Kemenkumham karena itulah yang dikatakan sebagai lebih mudah begitu ya dalam pendiriannya, karena ada ADART-nya itu tidak perlu mendapatkan tanda tangan dari Kemenkumham. Tapi ingat juga ada beberapa kekurangan ya kaitannya dengan perusahaan persekutuan. Apa itu? Yang pertama adalah keberlangsungan hidup tidak menentu. Ya, karena apa? Karena yang menjalankan adalah suku aktifnya. Kalau misalkan suku aktifnya itu sudah tidak mau bekerja, ya udah selesai itu perusahaannya. Kemudian kewajiban sekutu tidak terbatas karena memang kalau untuk kewajiban di sini itu segala bentuknya itu dilakukan sendiri karena dia bertindak sebagai pemimpin soalnya ya, tidak ada batasan siapa pemilik siapa manajemennya. Kemudian perlindungan hukumnya masih dianggap minim ya, ini yang seringkali terjadi begitu ya, CV kemudian adanya miss antara pemilik misalkan itu biasanya tidak bisa selesai dengan tuntas karena apa? Karena hukumnya pun juga masih minim. Di sini ada beberapa ketentuan umum dari perusahaan itu sendiri. Apa saja itu? Yang pertama adalah merupakan pajak badan. Jadi artinya itu kalau Anda itu persekutuan maka Anda wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Artinya NPWP Anda itu NPWP badan dan harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian ketiga adalah menyerahkan pembukuan. Kalau CV itu wajib
melakukan namanya pembukuan atau laporan keuangan. Itu wajib ya, dibandingkan yang perseorangan. Kalau perseorangan tadi saya sampaikan bahwasanya kurang dari 4,8 miliar itu boleh ya tidak melakukan pembukuan. Tapi kalau lebih dari 4,8 miliar itu wajib melakukan pembukuan. Laba yang disebutkan ke anggota tidak dikenai pajak. Ya, ini KUP-nya. Kemudian gaji yang dibebankan kepada para sekutu tidak dapat menjadi pengurang. Ini beberapa kelebihan juga ya, utamanya untuk yang persekutuan. Di sini ada ilustrasi ya, sama juga kalau tadi kita membahasnya terkait dengan perseorangan, kalau sekarang yaitu terkait dengan persekutuan. Sama juga ya, yaitu perjalanan usahanya tadi 5 miliar 500 juta, kemudian harga pokok penjualannya sebesar 3 miliar, laba brutonya itu sebesar 2 miliar 500 juta, kemudian ada biaya operasinya itu sebesar 1 miliar 500 juta, maka untuk laba usaha sebelum pajaknya sebesar 1 miliar. Maka laba usahanya tersebut itu dijadikan sebagai penghasilan kena pajak. Karena diakui sebagai penghasilan kena pajak, maka PPh terutangnya berdasarkan PPh pasal 21 untuk badan yaitu sebesar 20% untuk saat ini, yaitu sebesar 20%. Artinya 20% dari 1 miliar yaitu sebesar 200 juta. Jadi kalau untuk persekutuan itu bayar pajaknya sebesar 200 juta. Kita bisa bandingkan dari kedua ini saja. Kalau perseorangan tadi itu sebesar 100 juta rupiah, tapi kalau untuk yang persekutuan itu sebesar 200 juta. Kita bisa memilih mana yang paling mudah antara kelebihan dan kekurangan tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan pemilihan bentuk usaha kaitannya dengan perencanaan pajaknya. Kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas, ya ini juga termasuk koperasi ataupun yayasan. Apa itu perseroan terbatas? Yaitu merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan seutuhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Biasanya kalau perusahaan, terutama untuk PT, itu biasanya didirikannya berdasarkan perjanjian. Perjanjian antar siapa? Antara pemilik perusahaan dengan manajemennya ya. Yaitu biasanya pembagian modalnya atau kegiatan usaha atau modal dasarnya itu dibaginya menggunakan saham. Makanya kita daerah kalau PT itu biasanya dia bisa menggunakan saham. Beda dengan perseorangan atau persekutuan. Apa itu kelebihannya? Untuk kelebihan dari perseroan terbatas, yang pertama adalah tanggung jawabnya terbatas. Jelas. Karena apa? Karena hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan saja dia menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, masa hidupnya abadi. Enaknya di sini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya tujuan utama perusahaan itu ada dua, yaitu profit oriented dan keberlangsungan usahanya. Artinya apa? Pengennya kalau namanya PT, kalau nama usaha itu kita bisa berjalan terus begitu ya. Berjalan terus artinya tidak berhenti atau stagnan pada satu posisi saja. Kemudian ketiga, efisiensi manajemen karena adanya pemisahan antara pemilik dengan pengurus. Nah, ini adanya pemisahan, enaknya di situ antara pemilik dan pengurus. Ya, artinya kalau misalkan pemilik itu dia hanya menanamkan modalnya pada perusahaan dan manajemen yang menjalankan usahanya itu. Kemudian yang keempat, modal dapat diperoleh dengan menjual saham. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya yang boleh menjual saham itu hanya untuk bentuk usaha PT atau perseroan terbatas. Tapi ingat juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yang pertama adalah kerumitan perizinan dan organisasi. Kalau Anda membuat PT itu akan sangat rumit begitu ya, sangat rumit. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, besarnya biaya pengorganisasian perusahaan. Karena namanya perusahaan besar, pastinya cost-nya pun juga akan lebih besar. Artinya biaya yang muncul pun juga akan lebih besar. Kemudian yang ketiga, bidang usaha relatif susah untuk diubah dan harus sesuai dengan akte pendirian. Misalkan sebelumnya itu di perusahaan konveksi, kemudian mau berubah perusahaan food and beverage misalkan. Itu sangat susah. Kenapa? Harus sesuai dengan akte pendirian. Beda kalau untuk yang perseroan atau beda dengan persekutuan atau perseorangan. Itu bisa berubah-ubah ya, karena tidak ada ketentuan khususnya. Kemudian hubungan perorangan formal dan terkesan kaku. Namanya perusahaan itu harus formal. Jadi kalau misalkan pemilik mau datang ke perusahaan, mau minta pertanggungjawabannya seperti apa, nah laporannya seperti apa, itu biasanya melalui rapat. Jadi tidak boleh semena-mena pemilik itu datang ke perusahaan kemudian dia minta langsung pertanggungjawaban. Tidak bisa. Harus bersifat formal.
tapi terlihat kaku kalau seperti itu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu biasanya terkesan kaku. Kemudian ini KUP-nya ya. Untuk KUP-nya sendiri atau ketentuan umum perpajakan untuk PT yang pertama merupakan subjek pajak. Jelas ya kalau PT itu harus sebagai subjek pajak dulu. Apa itu subjek pajak? Yang dikatakan sebagai subjek pajak adalah yang membayar pajak. Jadi yang dikenai pajak. Kemudian NPWP dan dikeluarkan sebagai PKP. Kalau PT wajib dia memiliki NPWP dan dia wajib dikeluarkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pembukuan wajib ya. Kenapa? Karena dalam laporan sebagai pembukuan disebut digunakan itu sebagai laporan pertanggungjawaban dari manajemen kepada pemilik perusahaan atau prinsipal. Kemudian pengenaan pajaknya 2 kali. Ini yang membedakan antara persekutuan dengan PT atau perseroan terbatas. Apa itu? Pengenaan pajaknya 2 kali. Pada saat apa itu? Yang pertama pada saat diakuinya laba dan pada saat laba tersebut dibagi atau berupa dividen. Ada 2 pengenaan pajak yang dilakukan untuk PT atau perseroan terbatas. Kemudian yang ketiga, gaji yang dibebankan kepada para pemegang saham dapat dibiayakan. Kalau namanya dapat dibiayakan berarti wajib dikenai pajak. Nah, ini beberapa ketentuan umum dari perpajakan terutama untuk perseroan terbatas. Ini ilustrasinya, ini sama ya. Jadi kayak di perseorangan maupun persekutuan. Untuk kasus PT ini sama juga, peredaran usahanya sebesar 5.500 juta, kemudian harga pokok penjualnya sebesar 3 miliar, maka laba brutonya itu sebesar 2.500.000 juta, biaya operasinya sebesar 1.500.000 juta, dan laba usaha sebelum pajaknya 1 miliar. Maka pada saat pengakuannya itu tadi itu wajib dikenakan pajak yaitu sebesar 1 miliar. Maka PPh terutangnya berdasarkan wajib pajak badan berdasarkan WPH pasal 21 untuk badan yaitu sebesar 20%, yaitu sebesar 20% dikalikan 1 miliar. Ketemu sebesar 200 juta. Tapi ingat di dalam PT itu ada 2, yang satunya dikenai pajak pada saat pembagian dividen. Misalkan di sini laba usahanya 50% ditahan dan 50% dibagikan. Artinya kalau misalkan penghasilan kena pajaknya itu sebesar 1 miliar, maka yang 50%-nya dibagikan yaitu sebesar 500 juta. Maka PPh atas dividennya yaitu sebesar 50% ya. Jadi artinya 10% dari totalnya itu sebesar 50 juta yang dibayarkan. Kemudian untuk gaji direktur misalkan 150 juta, maka PPh terutangnya yaitu sebesar 16.500.000. Artinya tadi untuk gaji itu boleh dibiayakan. Dalam dibiayakan otomatis itu nanti diakui sebagai pajak terutang. Kalau pajak terutang atau penghasilan pajak terutang maka harus dikenai pajak berdasarkan PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi. Itu perbedaan. Nah, di sini kemudian kita bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan kira-kira seperti apa kesimpulannya untuk perseorangan, persekutuan atau PT. Kita bisa mensimulasikan di sini. Kalau perseorangan tadi total pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp226.100.000. Artinya apa? Rasionya 23% dari total penghasilan kena pajak yang diperolehnya. Kemudian untuk persekutuan CV misalkan itu yang dibayarkan sebesar 200 juta atau rasionya adalah 20% dari total penghasilan yang diterima. Ya. Kalau PT itu adalah sebesar 256.500.000. Dapatnya dari mana? Yaitu PPh pasal 21 untuk badan, kemudian PPh pasal 23 untuk dividen dan PPh pasal 21 untuk gaji. Itu di total. Nanti ketemu sebesar 256.500.000 atau sebesar 26% dari total penghasilan kena pajaknya. Artinya dari ketiga ini kita bisa menyimpulkan paling baik dalam melakukan perencanaan pajak itu kita menggunakan perusahaan persekutuan. Dari kekurangan kelebihan yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih bentuk usaha nantinya ke depan agar pemilihan itu nanti bisa dijadikan sebagai perencanaan pajak yang baik dalam pemilihan bentuk usaha yang akan dipilihnya. Mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.